selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rikrik, bisa dimulai ya? Iya, silahkan, Ya, silahkan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Untuk Vicon pada pagi hari ini, kita sudah kedatangan narasumber kita, Pak Rikrik dari Pusdatin, yang nantinya akan menyampaikan Vicon terkait sama percepatan validasi dan perkembangan pencetakan Kusuka. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Rikrik untuk menyampaikan materinya atau bahan paparannya. Kepada Pak Rikrik kami persilakan. Monggo Pak Rikrik. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya, saya ini eh, kurang kurang tahu ya apa yang jadi eh, apa yang harus saya sampaikan hari ini gitu ya. Baik. Jadi sampai Ya. barusan disampaikan. Jadi mungkin saya tidak menyiapkan bahan paparan atau Baik. Ya. yang terkait itu gitu ya, karena Ya, sebetulnya baik. semua tinggal dilihat di aplikasi saja. Tapi kalau memang terkait percepatan validasi, terutama untuk korporasi ya Pak ya, kalau Ya, tidak salah ini. Nah, korporasi oke. sama kelompok dan ini perorangan ya. Oke. Karena penyuluh Jadi, mendampingi ketiga item tersebut, Pak. oke, siap. Jadi begini, kalau kita bicara validasi, ini kita bahas pertama validasi, kedua nanti tentang cetak kartu Kusuka ya. Baik. Ya. Untuk kalau kita bicara tentang validasi, itu ada sedikit perbedaan antara validasi yang kita lakukan untuk apa namanya korporasi dan untuk perorangan. Jadi perbedaannya itu ada di kalau saya mundur lagi sedikit, maaf saya supaya lebih terstruktur ya. Jadi yang bisa saya Ya. sampaikan bahwa validasi itu sebetulnya ada dua tahap. Tahap pertama validasi blok umum. Mungkin Bapak dan Ibu para penyuluh sekalian sudah pernah, kalau yang sudah pernah nginput Kusuka pasti tahu ya. Untuk perseorangan itu pada saat pertama kita nginput dan kita submit, maka dia akan dicek ke Dukcapil. Dan nanti setelah hasil pengecekan ke Dukcapil tersebut bisa dinilai inputan kita itu valid atau tidak valid. Jadi, nah itu proses validasi itu adalah proses validasi pertama yang kita lakukan menggunakan otomasi dengan Dukcapil, dengan database Dukcapil. Artinya itu baru tahap pertama saja sebetulnya validasi yang kita lakukan. Karena kalau Bapak dan Ibu tahu dalam penginputan Kusuka itu ada dua blok kan, blok umum yang pertama gitu, tampilan pertama yang kita input sampai kita klik ke formulir berikutnya. Nah, formulir kedua itu namanya blok khusus. Jadi untuk saat ini dari awal ada Kusuka sampai sekarang yang sudah berjalan itu baru validasi blok khususnya saja, blok umumnya saja. Artinya blok umum itu valid kalau kita bisa yakin bahwa kelompok tersebut betul-betul ada gitu ya. Pertama dengan kan ada bukti-buktinya tuh. Kedua atau perorangan tersebut memang benar-benar warga negara Indonesia. Jadi kalau di perorangan kita melakukan validasi secara otomatis dengan cara kerjasama dengan database Dukcapil, sehingga kita bisa yakin bahwa orang yang bernama A ini dengan NIK sekian itu betul-betul terdaftar di Dukcapil dan datanya sesuai dengan data yang masuk di Kusuka gitu. Artinya apa? Dari situ kita bisa tahu pertama kali dia diinput bahwa pelaku ini adalah warga negara Indonesia yang benar-benar sahih gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi validasi tahap kedua kita lakukan terhadap blok khususnya. Jadi artinya kita
mau memvalidasi apakah benar orang tersebut benar-benar pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Jadi sebenarnya begini, Bapak dan Ibu sekalian, validasi itu bukan bermaksud untuk mempersulit tugas penyuluh. Jadi nginput jadi susah gitu ya. Tidak, tapi kita memastikan bahwa data yang diinput oleh penyuluh itu betul-betul sahih, baik secara orangnya itu betul orang Indonesia. Kedua, bahwa memang benar yang diinput tersebut adalah pelaku usaha di kelautan dan perikanan. Jadi itu sebetulnya ya, filosofisnya kenapa kita melakukan validasi itu ada dua tujuan. Pertama, untuk meyakinkan bahwa orang yang diinput itu betul-betul orang Indonesia. Yang kedua, orang yang diinput itu betul-betul bekerja atau memiliki usaha di sektor kelautan dan perikanan. Jadi begitu. Nah, karena ada dua tipe pelaku usaha yang diinput, yaitu pelaku perorangan dan pelaku korporasi. Jadi ada sedikit perbedaan validasi blok umum untuk kedua tipe pelaku tersebut. Kalau untuk perorangan kita sudah melakukan secara otomatis dengan kerjasama dengan Dukcapil. Jadi kita bisa yakin bahwa oh iya benar pelaku ini adalah warga negara Indonesia gitu kan. Nah, untuk korporasi ini sedikit berbeda, tapi masih sama intinya kita meyakinkan diri bahwa korporasi ini benar-benar ada gitu. Nah, untuk meyakinkan kami di Pusdatin selaku validator blok khusus umum, maka yang harus dilengkapi pada saat menginput korporasi adalah berbagai dokumen penunjang. Sebagai contoh untuk korporasi itu ada SK pembentukannya kalau tidak salah. Terus untuk KUB juga ada surat keterangan pembentukannya. Jadi yang kami cek adalah pertama kami lihat dulu upload dokumennya. Oh benar ada nih dan ini sahih karena ditandatangan oleh misalkan kepala dinas atau kepala desa atau misalnya kalau koperasi dari dinas koperasinya gitu ya. Terus kita lihat antara nomor yang dicantumkan di inputan dengan nomor dokumen yang diinput. Jadi kita lihat apakah betul nomor dokumen yang diunggah itu sama dengan yang dituliskan. Kalau memang sama, kita bisa menganggap bahwa oke, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, kita bisa melakukan menyatakan bahwa inputan kawan-kawan korporasi ini, inputan korporasi kawan-kawan penyuluh ini bisa kita anggap valid. Lalu kita lanjutkan ke validasi yang berikutnya. Nah, ini yang sampai saat ini masih sangat minim kita lakukan karena kami di Pusdatin terus terang tidak memiliki tidak memiliki keahlian untuk menilai apakah seorang pelaku ini benar-benar pelaku usaha kelautan dan perikanan, atau kita tidak bisa melihat inputan yang blok khusus itu betul-betul valid atau masuk akal atau tidak begitu. Nah, jadi satu-satunya cara untuk memvalidasi blok khusus ini ya kita harus menyerahkan validasinya ke orang yang tentunya mengerti terkait usaha yang dilakukan oleh pelakunya. Misalnya kalau dari perikanan tangkap nelayan misalkan ya. Jadi yang mengerti tentang kehidupan nelayan, usahanya nelayan pasti orang dari eselon 1 minimal ya, dari eselon 1 yang terkait kenelayanan gitu atau dari DJPT. Kalau misalkan terkait pengolahan ikan berarti orang dari JJPDS begitu. Tapi ada juga sebetulnya ide bahwa validasi untuk blok khusus ini sebaiknya kita serahkan saja ke validator daerah. Karena apa? Validator daerah lebih mudah aksesnya ke pelaku daripada eselon 1 gitu. Kalau eselon 1 kan di Jakarta ya. Jadi kalau misalkan mau validasi, lihat ke lokasi betul atau tidak nih perahunya ada misalkan gitu. Itu pasti sulit.
ongkosnya besar gitu. Tapi kalau misalkan validator daerah atau yang bertugas di dinas kelautan dan perikanan atau perikanan di kabupaten, jelas dia memiliki akses yang lebih mudah daripada kami di Jakarta. Jadi sampai saat ini, mohon maaf, untuk blok khusus ini memang masih kami tugaskan ke eselon 1, tapi mengingat eselon 1 juga validator itu banyak tugasnya, jadi belum tercover secara maksimal saya kira untuk validasi blok khusus ini. Jadi terkait validasi, saya kira filosofisnya itu yang saya sampaikan, bahwa validasi itu kami lakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang diinput itu betul-betul ada, kalau perorangan betul-betul warga negara Indonesia, dan kedua, bahwa pelaku yang diinput itu betul-betul pelaku usaha di kelautan dan perikanan. Terus, nah terkait dengan percepatan validasi ini, kalau untuk tipe perorangan yang diinput gitu ya, ini yang jadi masalah adalah banyak, ya, tidak banyak juga ya, tapi misalkan ada beberapa persen lah gitu dari inputan kawan-kawan itu yang data yang diinputnya itu tidak sesuai dengan data yang seperti data yang dicatat di Dukcapil. Jadi begini, kalau saya bisa cerita, validasi blok umum untuk perseorangan itu dilakukan secara otomatis. Yang pertama kita kirim ke Dukcapil itu adalah NIK-nya. Jadi ini yang harus diingat ya. Pertama kita kirim NIK-nya dulu ke sana. Nanti oleh database itu oleh sistem itu akan dicocokkan NIK yang dikirim ke sana itu apakah ada di database-nya Dukcapil. Kalau misalkan ternyata ditemukan NIK-nya, maka akan dicek lagi yang berikutnya, apakah nama yang diinput itu sama dengan nama yang tertulis di Dukcapil. Kalau misalkan ternyata namanya sama, ada satu kriteria lagi, kita cek tempat tanggal lahirnya. Kalau misalnya tempat tanggal lahirnya itu sesuai dengan yang tercatat di Dukcapil, maka otomatis lolos dan dia dianggap valid gitu. Terus, tapi ini banyak kasus pada saat NIK-nya dikirim ke Dukcapil, diperiksa di database Dukcapil, ternyata NIK-nya tidak ditemukan. Makanya pada saat banyak yang menginput mengontak kami ke helpdesk gitu ya, itu menanyakan ini kok error seperti ini gitu, ada tulisan pokoknya gitu ya, mohon maaf koneksi dengan Dukcapil terganggu atau kurang bagus gitu ya, NIK yang data yang diinput tidak ditemukan. Jadi kalau misalkan kawan-kawan penyuluh menemukan inputan dan hasil prosesnya muncul keterangan error seperti itu artinya apa? Bukan koneksinya yang terganggu, tapi memang data tersebut tidak ditemukan di Dukcapil. Kenapa? Gitu. Kalau keterangannya adalah data tidak ditemukan gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata data tidak ditemukan, artinya NIK tersebut tidak ketemu di Dukcapil. Itu yang pertama. Kedua, NIK-nya mungkin ketemu, tapi namanya yang ditulis tidak sesuai. Itu banyak kejadian. Jangankan dengan Dukcapil, kalau misalnya kita sempat memeriksa antara KTP yang diberikan dengan kartu keluarga gitu, itu juga banyak ditemukan bahwa nama di KTP dan di kartu keluarga itu berbeda. Padahal seharusnya sama kan. Nah itu juga bisa menjadi kasus. Nanti pada saat dikirim ke Dukcapil, bukan data tidak ditemukan, tapi data tidak sesuai dengan dengan Dukcapil. Nah, kalau ada keterangan data tidak sesuai, itu ada dua kemungkinan. Pertama, namanya tidak sesuai dengan catatan Dukcapil. Kedua, tempat tanggal lahirnya yang tidak sesuai. Nah, ini proses validasi blok umum yang kita lakukan untuk inputan tipe perseorangan. Nah, tapi begini, pertimbangan kami, jadi hasil proses kalau misalkan data tersebut tidak valid adalah sebelumnya kami buat dia menjadi tidak diterima sama sekali oleh database. Artinya untuk data yang tidak valid kami sarankan untuk
dulu ini sebelum 2020 bulan Februari gitu. Jadi kami sarankan untuk koordinasi dengan Dukcapil setempat. Coba dicek gitu apakah penulisan nick-nya sama, namanya sama atau bagaimana gitu ya, disamakan dulu. Kalau ternyata sudah sama di Dukcapil setempat, artinya di Dukcapil setempat itu harus mengupdate data yang ada di Dukcapil pusat begitu. Nah, itu dulu sebelum sekitar Februari. Nah, pada bulan Februari kemarin itu kami dihubungi oleh Kemensos. Mereka meminta kami meminta data pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk diberikan bantuan sosial tunai. Mungkin kawan-kawan penyuluh ada yang sempat disibukkan beberapa bulan yang lalu akibat BST Kemensos ini ya. Nah, itu pertimbangan kami adalah ini kan BST-nya sebetulnya tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan saja gitu. Dan karena mereka mensyaratkan harus terdaftar di Kusuka, akibatnya apa? Nanti untuk pelaku usaha yang tidak bisa masuk daftar Kusuka gara-gara misalkan nick-nya tidak ketemu, namanya tidak sesuai, itu kasihan kan, padahal mereka sebenarnya bisa memperoleh bisa ada kemungkinan untuk memperoleh bantuan gitu. Nah, akhirnya kami putuskan bahwa untuk yang nick-nya tidak ditemukan, terus namanya tidak sesuai, atau tempat tanggal lahirnya itu tidak sesuai dengan catatan di Dukcapil, kami beri masuk ke dalam database. Ini ingat ya, kami perbolehkan masuk ke dalam database, tapi dengan catatan mereka statusnya draft. Artinya apa? Harus diperbaiki lagi. Nah, mungkin kawan-kawan penyuluh di sini banyak yang menemukan ini status inputan saya kok masih draft ya gitu. Dan kalau sudah draft mau diperbaiki tidak bisa. Memang. Jadi begini, saya ceritakan di sini sekaligus bahwa supaya nama-nama inputan yang draft tersebut bisa divalidkan, itu kami tidak memberikan proses validasinya ke penyuluh. Karena apa? Karena kalau misalkan penyuluh yang menginput nanti bisa coba-coba kan, dirubah nama, dirubah tanggal lahir, dan lain sebagainya. Terus kalau berhasil kan bagus, tapi kalau misalnya gagal gitu, kita nggak tahu juga salahnya apa begitu. Akhirnya kami putuskan bahwa untuk inputan yang sekarang statusnya masih draft itu, memang kami ambil kebijakan tidak boleh divalidasi oleh penyuluh, tapi akan kami kumpulkan nanti misalkan di akhir tahun 2020 ini akan kami bawa ke Dukcapil semuanya, dan nanti akan disepadankan datanya dengan catatan yang ada di Dukcapil. Akibatnya apa? Nanti setelah disepadankan, setelah kita balikan lagi ke database, maka otomatis data-data draft tersebut akan valid gitu. Jadi nanti saat ini kawan-kawan penyuluh kalau menemukan inputannya tidak masih dalam bentuk draft, tidak usah khawatir, tidak apa-apa. Yang penting apa? Pelakunya terdaftar di Kusuka. Jadi kalau misalkan sudah masuk draft ya sudah, biarkan saja, biar kami nanti yang akan memvalidasi langsung dengan Dukcapil. Jadi gitu ya. Saya sampaikan, saya ingatkan sekali lagi, untuk inputan tipe perseorangan, jika ada yang masuk draft, ya sudah biarkan saja. Tugas kawan-kawan sudah selesai sampai di situ. Biar nanti kami yang akan membawa datanya ke Dukcapil gitu. Tapi kan ada yang bilang nanti kalau misalnya mereka punya kelompok dan lain sebagainya, masuk anggota kelompok, bagaimana? Apakah bisa? Ya, saya jawab bisa. Jadi artinya gini, kelompok itu anggotanya tidak perlu Kusuka yang valid. Jadi anggota kelompok itu yang penting dia terdaftar di Kusuka, itu bisa dipilih di pada saat kita mengajukan kelompok masuk ke Kusuka. Nah, itu tadi untuk perseorangan. Jadi saya sampaikan intinya bahwa validasi di blok khusus itu untuk sekarang kami buka, artinya tipe yang tidak sesuai pun dengan Dukcapil kami akomodir masuk ke dalam server. Karena apa? Mengingat kepentingan Kusuka ini ternyata tidak hanya untuk
pendaftaran aja, tapi juga untuk bantuan gitu. Jadi kami akomodir data-data yang tidak sesuai Dukcapil, tapi nanti dia masih dalam bentuk draft. Nah, untuk validasinya bagaimana? Biar kami saja yang bawa ke Dukcapil supaya sekaligus divalidkan gitu. Itu yang terkait validasi blok umum perseorangan. Sedangkan untuk yang tipe korporasi, nah ini korporasi ini kan validasinya masih kami lakukan secara manual. Jadi mau tidak mau nanti ada waktunya agak panjang gitu ya, tidak seperti perseorangan yang di-input, dicek langsung valid atau tidak valid begitu kan. Tapi kalau korporasi mau tidak mau kita harus menunggu sampai validator kami sampai ke situ. Nah, sebetulnya begini, akhir-akhir ini kan ada bantuan ya, yang misalkan contohnya bantuan alat tangkap ikan gitu yang diberikan kepada kelompok oleh DJPT gitu. Nah, ini mengakibatkan banyak yang kelompok yang tiba-tiba secara cepat harus di-input dan divalidasi gitu ya secara cepat. Nah, untuk ini sebetulnya kita sudah melakukan kebijakan khusus. Jadi selama proses penentuan calon penerima itu kemarin ada kegiatan DJPT itu selalu dikawal oleh kami oleh Pusdatin. Jadi setiap rapat penentuan calon atau penentuan kriteria atau apapun kami selalu hadir di dalam rapatnya, dan di situ setiap permasalahan terkait validasi itu kami langsung lakukan saat itu juga. Artinya apa? Kalau misalkan ada satu kelompok yang sedang dipertimbangkan, oh ini belum valid kelompoknya, oke, kita cek kenapa tidak validnya di tempat gitu. Oh ini tidak validnya karena ini. Jadi tolong hubungi penginputnya agar diperbaiki langsung. Jadi artinya apa? Untuk percepatan korporasi ini, validasinya sebetulnya mudah. Yang penting komunikasi dengan kami. Nah, bagaimana caranya komunikasi? Itu simple. Kami sudah menyediakan help desk. Tolong sampaikan kalau misalkan nanti ada yang sudah menginput dan masih submit gitu ya, belum divalidasi, ini untuk korporasi ya, khusus untuk korporasi, silahkan hubungi helpdesk, sampaikan nama korporasi dan nik penanggung jawabnya. Oke, nama korporasi dan nik penanggung jawab, sampaikan bahwa ini inputan saya untuk KUB apa dengan nik penanggung jawab sekian. Kalau memang mau lebih baik lagi, silahkan cantumkan nama penanggung jawabnya siapa. Itu lebih mudah lagi kita nyarinya nanti. Terus sampaikan bahwa statusnya masih submit, mohon divalidasi segera. Nah itu nanti khusus untuk korporasi kami beri prioritas untuk divalidasi segera mungkin, gitu. Terutama kalau yang memang mau diajukan untuk menerima bantuan begitu, silahkan. Jadi saya sarankan untuk segera menghubungi helpdesk-nya, sampaikan bahwa kondisinya masih submit gitu. Nah, tapi mohon maaf seberapa cepatnya proses validasi ini terjadi, terutama kalau yang kalau nanti tidak valid gitu ya, itu tergantung dari seberapa cepat kawan-kawan penyuluh bisa menanggapi masukan dari kami. Misalkan gini, satu korporasi tidak valid karena nanti itu kalau pada saat kita masuk ke dalam aplikasi itu kan akan ketahuan. Kemarin kita sudah share juga kan tata cara revisi korporasi begitu. Jadi pada saat masuk kita lihat, oh ini dianggap tidak valid, coba kita cek kenapa tidak validnya, dibaca, oh ternyata karena dokumen pendukungnya fotokopinya kurang bagus. Oke, silahkan diperbaiki, terus diunggah ulang, terus kirim lagi. Nah setelah dikirim itu kan nanti akan jadi revisi. Nah setelah dia berstatus revisi, sampaikan lagi ke helpdesk bahwa saya sudah merevisi data pelaku usaha korporasi dengan nama korporasi ini
nik penanggung jawab sekian, nama penanggung jawab ini mohon segera divalidasi ulang gitu. Nah, dengan adanya pemberitahuan seperti itu kita bisa memfokuskan validasi ke yang yaitu jadi prioritas validasi kami begitu. Jadi mohon kawan-kawan penyuluh ini memanfaatkan helpdesk untuk berkomunikasi dengan validator kami karena antara validator Kusuka dengan helpdesk itu mereka berdekatan gitu duduknya, jadi gampang kalau misalnya ada masukan langsung diserahkan ke sebelahnya langsung akan melakukan follow up ditindaklanjuti saat itu juga gitu. Tapi ingat helpdesk ini hanya operasional di hari Senin sampai Jumat gitu ya. Hari Senin dan sampai Jumat di pukul 7 WIB sampai jam 3 sore. Jadi kalau misalkan kawan-kawan yang ada di waktu Indonesia bagian tengah gitu ya, ingat ditambah 1 jam. Kalau misalkan di sini jam 7 berarti di sana jam 8 baru operasional gitu. Nanti kalau misalkan kita stopnya jam 3 berarti di sana jam 4 gitu. Jadi mohon dipertimbangkan juga timing kita dalam mengirimkan pengaduan karena apa? Kalau misalkan dikirimkan di luar jam kerja itu HP-nya itu kan mati ya. Kemungkinan besar akan baru bisa dibaca pada esok paginya pada saat mereka operasional. Jadi kalau misalkan sering banyak keluhan, responnya lambat, ya oke, tidak apa-apa kami terima. Tapi yang mungkin sih biasanya saya tanyakan, jam berapa memang ininya dikirimkan pengaduannya gitu. Kalau ternyata di luar jam kerja ya itu tidak, ya jelas lah jadi lambat karena baru akan ditindaklanjuti esok paginya gitu. Jadi untuk percepatan validasi Kusuka korporasi saya intinya adalah komunikasi dengan helpdesk, sampaikan bahwa sudah disubmit misalkan, terus mohon validasi. Nanti setelah divalidasi silakan dicek. Kalau misalkan ternyata sudah valid ya sudah, tidak perlu diapa-apakan. Tapi kalau misalkan nanti ternyata belum valid, mohon segera direvisi sesuai dengan masukan yang ada di aplikasi gitu. Nah, saya kira untuk percepatan validasi itu ya, mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau saya lupa menyampaikan, silakan ditanyakan saja. Terus yang kedua terkait pencetakan kartu Kusuka. Nah, pencetakan kartu Kusuka ini untuk saat ini kita kan ada e-Kusuka ya. Memang ada beberapa pelaku yang sudah valid tapi e-Kusukanya tidak bisa dicetak. Tapi itu pun sebetulnya sudah bisa kami perbaiki. Cuman ya itu tadi, si penyuluhnya harus menginformasikan bahwa ini saya punya pelaku dengan nik sekian. Ini terutama untuk yang pelaku perseorangan ya. Pelaku dengan nik sekian, tapi dia sudah valid tapi belum bisa cetak kartu Kusuka. Kusuka maksudnya. Nah, silahkan hubungi helpdesk untuk segera diperbaiki oleh mereka gitu. Karena untuk saat ini perbaikan perorangan valid yang belum bisa cetak e-Kusuka itu sudah bisa dilakukan secara langsung oleh helpdesk-nya. Jadi kalau kemarin kita biasanya kami tampung dulu, kami kumpulkan banyak, kita kasih ke programmer untuk ditindaklanjuti gitu. Tapi untuk sekarang itu sudah diberikan ada aplikasinya ke para ke operator helpdesk. Jadi kalau ada inputan kawan-kawan yang perseorangan sudah valid, tapi misalkan belum bisa cetak e-Kusuka, silakan lapor ke helpdesk segera. Dan ingat tadi ya, helpdesk-nya dari jam 7 sampai jam 3 WIB, dan mereka ada istirahat jam 12 sampai jam 1. Jadi mohon mengirimkan pengaduan pada waktu yang kami sediakan gitu, di hari Senin sampai Jumat. Nah, itu untuk yang e-Kusuka. Kalau yang selanjutnya mungkin yang kartu Kusuka dari bank. Nah ini kalau boleh, ini mungkin belum banyak yang tahu juga bahwa
proses pencetakan kartu Kusuka dari bank ini tidak bisa dicetak, pencetakan kartunya itu tidak dilakukan oleh bank-bank cabang. Jadi untuk saat ini kerjasama kami dengan BNI dan BRI itu pencetakannya masih dilakukan dari pusat. Artinya begini, kerjasamanya itu baru kita dengan BNI pusatnya saja, tapi belum dengan BNI cabangnya. Jadi program ini belum disebarkan ke BNI cabang. Akibatnya apa? Pencetakannya hanya bisa dilakukan oleh BNI pusat, kalau BNI gitu ya, dan BRI juga sama oleh BRI pusat di sini. Artinya si data tersebut tidak, misalkan gini, kalau praktisnya bisa mungkin di pikiran kawan-kawan adalah data itu, data Kusuka yang valid itu akan langsung menyebar ke bank-bank di cabang. Jadi sehingga kita yang sudah valid tinggal datang ke bank, bilang ini saya sudah valid, minta cetak kartu. Tidak seperti itu. Jadi gini, data Kusuka yang sudah valid itu dikasihkan ke bank, tapi di pusat. Jadi tidak menyebar ke daerah. Akibatnya apa? Yang bisa mencetak yang mana? Yang dari pusat. Jadi kartu yang kemarin sudah didistribusikan itu sebetulnya tidak dicetak di bank-bank cabang, tapi dicetaknya dari pusat. Makanya kalau misalkan kawan-kawan penyuluh bertanya ke bank cabang di sana gitu ya, ke bank BNI cabang, mereka pasti akan, hah, apaan nih Kusuka, kita nggak tahu gitu, karena memang mereka tidak tahu. Yang tahu hanyalah bank BNI pusat dan cabang-cabang padanan yang ditunjuk oleh mereka saja. Dan itu pun sering saya temukan bahwa bank yang menjadi padanannya itu juga informasinya kurang terupdate. Jadi mereka pada saat didatangi kita belum tahu karena memang apa, kartu Kusukanya juga belum dikirim oleh pusat ke mereka. Tapi kita sudah tahu karena kita hanya menerima data gitu kan. Sedangkan kartu fisiknya, kartu fisik kartu banknya itu ya itu harus dikirim dari pusat ke daerah karena apa, dicetaknya di pusat. Itu yang membuat kenapa misalkan kok tidak semua bank cabang itu tahu. Itu yang mungkin harus diketahui oleh kawan-kawan penyuluh bahwa kerjasama kita dengan Bank BNI itu baru antara kita dengan BNI pusatnya. Akibatnya apa? Datanya itu divalidasi oleh BNI pusat, datanya itu akan dibuatkan rekening oleh BNI pusat, terus kartunya juga dicetak oleh BNI pusat. Akibatnya setelah dicetak oleh BNI pusat baru didistribusikan ke cabang-cabang yang ditunjuk oleh pusat tersebut. Jadi informasinya ini mungkin kalau kita tanya ke sembarang cabang BNI mungkin tidak akan semua tahu gitu. Tapi apa namanya, kalau yang sudah ditunjuk kemungkinan sih karena sudah berjalan gitu mereka sudah tahu gitu. Itu yang pertama terkait pencetakan kartu. Yang kedua, begini, mungkin yang ini juga yang jarang diketahui oleh para penyuluh, oleh pelaku usaha bahwa ya setelah kita kerjasama dengan BNI, ternyata ada dua hal yang harus kita ketahui bahwa valid di Kusuka belum tentu valid di BNI. Karena apa? Karena kita itu kan hanya melihat pelaku usaha yang tadi itu ya, apakah dia benar orang Indonesia. Yang kedua, apakah dia betul pelaku usaha. Sudah, sampai situ habis perkara. Kalau di otoritas keuangan seperti bank, BPR, dan lain sebagainya gitu ya, itu mereka punya aturan tersendiri. Ada yang otoritas jasa keuangan atau OJK itu yang mengatur mereka bahwa apa namanya, mereka itu harus menerapkan kehati-hatian dalam menerima nasabah. Akibatnya apa? Data yang valid dari Kusuka bisa saja pada saat dibawa ke BNI itu jadi tidak valid. Karena apa? Tidak memenuhi syarat yang diharuskan oleh OJK tadi itu. Contohnya misalkan pelaku usaha kita tuh pernah mangkir membayar kredit, itu kan tercatat di Bank Indonesia ya. Nah itu salah satu hal yang dicek oleh mereka juga. Kalau setelah dalam pengecekan oleh Bank BNI, oh ini pernah kena cekal kredit, itu otomatis akan ditolak sebagai apa untuk menerima kartu Kusuka Bank. Dan masih banyak syarat lainnya. Jadi yang
yang harus kita sadari di sini adalah bahwa mencetak kartu bank itu tidak serta-merta bisa dilakukan kalau pelakunya valid gitu, valid Kusuka gitu. Karena apa? Di bank juga ada screening lagi gitu. Jadi ini juga banyak nih kasus misalkan setelah di screening oleh bank, ternyata NIK tersebut sudah menjadi nasabah di banknya. Nah, otomatis juga itu biasanya akan ditolak oleh bank untuk menerima kartu BNI. Karena apa? Kartu Kusuka BNI maksudnya ya. Karena begini, kartu Kusuka ini rekeningnya berbeda dengan rekening tabungan yang lain. Kalau misalkan yang lain kan ada potongan administrasi, ada biaya-biaya lain-lain gitu ya. Misalkan kalau kita pakai beli GoPay atau apa gitu ada biaya seperti itu. Nah, untuk yang Kusuka ini spesial. Jadi salah satu mungkin kalau saya lihat sih sebagai program corporate social responsibility-nya BNI mungkin ya. Jadi khusus untuk Kusuka ini ya dikenakan bunga. Jadi kalau kita nyimpen uang di situ ya kita dapat bunga setiap bulan, tapi itu tidak ada potongan biaya administrasi, tidak ada potongan biaya ATM. Akibatnya apa? Kalau misalnya kita menyimpan 200.000 sekarang, ya kemungkinan akan bertambah gitu. Karena apa? Dia mendapat bunga, tapi tidak akan dipotong gitu. Jadi tidak ada biaya administrasi. Nah sekarang, kalau misalkan logikanya gitu ya, kalau misalkan satu NIK ini ternyata sudah punya rekening di BNI gitu, terus harus dibuatkan rekening Kusuka gitu kan, artinya turun derajat dong. Misalkan yang awalnya saya harus bayar administrasi setiap bulan, tiba-tiba saya digratiskan. Nah itu kan ya kalau kita lihatnya gitu dari sisi usahanya BNI mungkin itu agak mengganggu juga gitu. Jadi oleh karena itu biasanya untuk yang nik-nik yang sudah ditemukan sudah punya rekening di bank BNI itu biasanya akan mereka tolak gitu. Tapi tidak usah khawatir, kan kita ada bank BRI. Jadi kalau misalkan nanti ditolak oleh BNI, nanti bisa kita ajukan ke bank yang lain gitu. Jadi tapi ya, jadi itu nanti prosesnya jadi harus 2 kali gitu. Makanya kalau ditanya kok saya sudah input dari 2017 tapi sudah valid, sudah ada nomor kartu Kusuka, sudah ada Kusukanya, tapi kok belum dapat kartu dari bank. Nah itu karena itu tadi prosesnya panjang, validasi oleh oleh Bank BNI itu tidak sebentar. Jadi misalkan kalau kita mengirimkan 100.000 nama NIK ke bank untuk dibuatkan rekening Kusuka gitu, itu prosesnya bisa sampai 3 bulan. Dan itu pun 3 bulan itu baru sampai valid atau tidak validnya gitu kan. Nanti setelah valid tidak valid baru ada proses pencetakannya. Setelah dicetak baru distribusi ke bank cabang, setelah distribusi baru pengambilan gitu. Nah itu kenapa sampai sekarang jumlah dari kartu Kusuka bank yang sudah dicetak itu masih sedikit, masih minim karena memang secara sistem saya kira ini masih percobaan di banknya. Belum belum program nasional sehingga progresnya lambat. Itu saya kira. Jadi kalau misalnya untuk percepatan kartu bank sedang kami usahakan dengan BNI, BRI, bahkan mungkin kita akan kerjasama dengan yang lain. Awalnya sih kami kira dengan kalau kerjasama dengan BRI itu akan jadi cepat juga gitu ya prosesnya karena BNI ada saingan gitu kan. Tapi ternyata tidak juga, BRI juga sama lambatnya gitu. Jadi kalau saya lihat memang karena prosedural untuk bank itu memang rumit. Ada persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi dan mereka harus hati-hati dalam memilih nasabah gitu. Jadi untuk saat ini yang untuk cetak bank saya kira ya untuk percepatan kami selalu mengusahakan. Tapi kan di sini kan ada 2 pihak ya, Bu. Bukan hanya dari kita saja, dari KKP, tapi dari bank juga ada kepentingan, ada ada aturan-aturan yang harus mereka penuhi gitu. Jadi mungkin untuk saat ini ya kita harus mengerti saja bahwa dari pihak mereka belum bisa bergerak secara cepat untuk kartu Kusuka bank ini gitu. Nah, saya kira ini mohon maaf saya panjang sekali bicaranya.
Karena memang banyak sih, tapi sebetulnya banyak yang mau saya sampaikan, tidak hanya terkait Kusuka, tapi terkait sampling juga. Hanya mungkin karena hari ini materinya untuk Kusuka, saya kira itu yang mau saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak menyediakan bahan-bahan, tapi sebetulnya mungkin yang saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang sifatnya banyak tidak dimengerti oleh kawan-kawan penginput gitu. Dan untuk tidak menyita banyak waktu, mungkin supaya lebih banyak diskusi, saya kira ya, ini yang hendak saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan dari bahasa, dari gestur atau apa gitu. Saya kembalikan ke ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rikrik. Selanjutnya ini sudah hadir Pak Septa. Barangkali ada tambahan dari Pak Septa. Oh iya, Monggo silakan. Mas Sabta silakan. Mas Septa silakan. Barangkali ada tambahan. Ya, terima kasih Pak waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya terlambat karena saya pikir undangannya cuman hanya Vicon biasa ya, nggak taunya sebanyak ini. Ya memang untuk tadi yang untuk Kusuka betul Mas Riki sampaikan terkait bank dan Bu Rekol segala macam, memang sebelumnya kita Kusuka valid dan tidak memang harus ke programmer, dan kadang waktunya dari programmer tuh agak susah, jadi kita performance-nya agak lambat begitu untuk melayani teman-teman di daerah. Dan memang sejak tahun 2020 ini kita mencoba untuk mempercepat terkait dengan yang validasi Kusuka tadi. Dari teman-teman di helpdesk kita juga fasilitasi untuk aplikasinya begitu dari kami sisi aplikasi. Memang untuk tahun ini kita sudah mengembangkan aplikasi terkait penyuluh, dan di situ ada beberapa aplikasi penyuluh dan Kusuka mobile-nya. Cuman memang yang penyuluh mobile ini kita masih dalam tahap uji coba karena sebelumnya ada kendala di aplikasi yang sisi development-nya. Jadi ketika production ada sedikit masalah dan kita belum sempat rilis. Nah terkait yang tadi yang Kusuka, betul Mas Rikrik bilang tadi, memang banyak terbantu dengan yang helpdesk itu. Kemudian dari sisi bank sendiri memang kemarin juga ada perubahan format, akhirnya kita harus coba mendata lagi, kemudian kita juga dari sisi aplikasi harus merubah dari sisi istilahnya di kami query-nya supaya di requirement-nya menyesuaikan dengan yang di BNI butuhkan. Memang, dan hal ini memang seperti Mas Rikrik tadi sampaikan bahwa di BNI maupun BRI karena memang belum diterapkan secara nasional, akhirnya mereka juga punya prioritas tersendiri terkait pencetakan kartu Kusuka tersebut. Cuman memang ke depan kita berharap ini menjadi program nasional keseluruhan, terutama kalau bisa kita juga menggandeng Kementerian Sosial dan yang lain. Juga ada kemarin dengan Mas Rikrik sudah menyampaikan terkait dengan Kementerian Koperasi ya. Nah, dari situ kita harapkan nanti ke depan dengan banyaknya jalinan kerjasama dengan kementerian lain, kita harapkan bahwa Kusuka ini bisa banyak dipakai di banyak kementerian untuk data dasar kelautan perikanan di seluruh Indonesia. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Pak, silakan.
Mungkin demikian Pak Moderator, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Sabta dan Pak Rikrik. Selanjutnya kita masih ada waktu sekitar 10 menit lah, 10 menit sampai 15 menit. Kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu penyuluh yang mau ditanyakan terkait kusuka, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan. Ada yang tanyakan? Pak Iskandar, silakan. Halo. Pak Iskandar, silakan. Halo. Lamongan Mas Riza. Gimana? Pergi motong. Dari Payakumbuh Pak, dari Payakumbuh. Pergi motong. Palu. Dari Gorong. Payakumbuh, dari Payakumbuh. Sini dua. Iskandar dari Kota Palopo. Kabupaten Lamongan. Gal. Lampung di selatan. Kalau saya lihat ini di apa namanya Pak di Palu. Silakan. Kabupaten Lamongan Mas Riza. Silakan, Pawang, Nah, silakan. baik. Terima kasih Mas Riza. Ini kan kami dari penyuluh Kabupaten Lamongan. Dalam waktu dekat akan ada penyaluran mesin konverter. Kami itu ada masih banyak yang masih bentuk draft, sedangkan dan SDM mensyaratkan penerbit itu nanti harus memiliki kartu kusuka. Nah ini kami mau solusinya bahwa di lapangan sudah terdata semua, mereka sudah memverifikasi calon-calon penerima. Apabila nanti satu dapat, satu tidak, itu akan terjadi rembulan sosial, Pak Riki. Sehingga kami mohon konfirmasi bagaimana dengan yang sudah kami laporkan ke Helpdesk. Apakah ada tindak lanjut untuk cetak kusukanya dulu aja, sehingga memudahkan kami di lapang untuk memfasilitasi pelaku utama untuk penyaluran mesin konverter. Itu yang pertama. Terutama ini saya tambahkan, kita sudah melakukan input itu tahun 2017 dan 2018. Masih banyak yang bentuk draft dan sudah kita perbaiki, belum ada konfirmasi. Berikutnya terkait dengan cetak kartu. Kami memang di Kabupaten Lamongan sudah berkoordinasi dengan Bank BNI di Sudah sama pertanyaanmu. Nah, di bank itu kemarin sudah bilang ada 1.100 sekian kartu yang sudah siap cetak. Itu sudah awal tahun 2020. Namun hingga saat ini itu belum turun. Nah, lebih baik kalau saran saya kerjasama untuk cetak kartu ini ditinjau kembali saja agar tidak menyulitkan rekan-rekan penyuluh di lapangan. Hingga lebih baiknya cetak kartu itu kita kan sudah punya cetak kartu nelayan dulu yang dititipkan di masing-masing daerah. Itu saja kita optimalkan untuk cetak kartunya dulu. Hingga nanti dari Pusdatin bisa mengecek lagi mesin-mesin pencetak kartu nelayan itu kita optimalkan. Kalau kita menunggu dari bank itu akan sangat lama sekali, Pak. Sangat lama sekali. Jadi mohon nanti ini menjadi pertimbangan dari Pusdatin. Baik, itu terima kasih Pak Riza. Salam dari Kabupaten Lamongan. Baik, terima kasih Pak Awang. Langsung saja kepada Pak Rikrik dan Pak Sabta, bisa langsung ditanggapi. Payakumbuh Pak. Payakumbuh. baik. Terima kasih Nanti untuk pertanyaan selanjutnya nanti Pak. pertanyaan dan masukannya tadi terkait yang Eko suka. Saya kira tadi sudah sampaikan bahwa sebetulnya
dalam bentuk draft pun itu sudah ada ekusukanya. Dan kalau misalkan begini, kita mengamati aturan bantuan pemerintah, kalau dibuka diaturkan kepada pelaku usaha yang terdaftar di Kusuka. Ini ya, saya beri catatan nih, saya udah ngangkat tangan 2 gini, mohon diingat. Terdaftar di Kusuka. Jadi terdaftar di Kusuka itu bisa dalam status draft, bisa dalam status submit, bisa dalam status valid, cetak atau apa gitu. Jadi sebetulnya seharusnya walaupun dia dalam bentuk draft itu bisa cetak Ekusuka. Cuman nanti mungkin ada perbedaannya antara Ekusuka yang masih draft dengan Ekusuka yang sudah valid. Untuk Ekusuka yang masih draft itu ada bintangnya. Mungkin ada penyuluh yang pernah menerima kartu Ekusuka dalam yang bintang gitu. Yaitu artinya pelaku tersebut sudah terdaftar di Kusuka tapi belum valid gitu, masih dalam bentuk draft. Yang kedua terkait masukan untuk pencetakan kartu, ya itu tadi mungkin permasalahannya begini, kalau pencetakan kartu seperti itu bisa gitu ya, tapi yang harus diingat adalah itu cetak kartunya itu bukan punya Pusdatin ya, mesin-mesin cetak kartu tersebut gitu. Itu setahu saya punya DJPT. Jadi kalau misalkan kita mau memanfaatkan itu, ya kita itu perkaranya panjang, itu harus ada alih barang-barang dulu ke kita dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mungkin lebih rumit lagi itu daripada kecuali kalau begini, misalkan kawan-kawan yang di daerah itu memberikan kepada penyuluh secara langsung bahwa ini coba cetak Ekusuka pakai kartu ini aja gitu, itu mungkin tidak jadi masalah. Tapi memang di beberapa tempat kemarin sudah ada yang mengusulkan saya, Pak, ini saya di dinas kami ada alat cetak kartu nih nganggur tidak terpakai, gimana kalau Ekusuka kami cetak pakai itu? Ya silahkan, saya bilang kalau memang bisa dipakai boleh aja gitu. Jadi sebetulnya silahkan, tapi kalau untuk misalkan kami yang harus menggagas ini, saya kira akan lebih sulit karena yang dipertimbangkan adalah bahwa itu tadi alat cetaknya itu bukan punya kami, bukan dari Pusdatin. Tapi kalau misalkan atas inisiatif dari kawan-kawan sendiri, saya kira itu lebih operasional, silahkan, tidak jadi masalah. Saya kira itu. Kalau untuk ya setiap saat juga kami selalu mempertimbangkan kok terkait kerjasama dengan bank ini gimana supaya lebih cepat gitu. Tapi ya untuk saat ini ya dalam progres aja gitu. Mohon bersabar tunggu. Baik, terima kasih. Mungkin ada Mas Sapta mau ditambahkan, silahkan. Baik, terima kasih Mas Rikrik. Nyambung dengan Mas Rikrik tadi, sebetulnya memang kita untuk Kusuka kan ada 2 model ya. Satunya yang Ekusuka, yang artinya secara blok umum sudah terinput semua dan sudah divalidasi. Kemudian ada kartu Kusuka yang cetak secara fisik. Kalau mungkin bisa dipahami bahwa kartu-kartu yang lain sejak keluar permen terkait kartu Kusuka tahun 2017, memang kita tidak belum mengakomodir untuk kartu-kartu yang lain di luar kartu Kusuka. Jadi untuk kartu Kusuka sendiri, karena tadi ada 2 model, artinya begitu Ekusuka sudah keluar, secara prinsip sih untuk bantuan sudah bisa sebetulnya. Tapi begitu untuk di banknya, misalnya bentuk bantuan dalam bentuk uang tunai misalnya, itu memang harus mengurus di bank untuk pengambilannya, yaitu misalnya kartu Kusuka yang terkait dengan ATM-nya kan seperti itu. Tapi secara prinsip begitu Ekusukanya sudah valid, artinya untuk bantuan pun sebetulnya sudah bisa disalurkan. Kira-kira seperti itu Mas Riki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita buka lagi satu pertanyaan. Pak Iskandar, silahkan. Iskandar. Indonesia Timur. Boleh dia. Indonesia Barat, Pak. Tolong dibuka video saya. Muhammad Sarifu Gorontalo. Video saya tolong dibuka. Pak Iskandar, silahkan.
Ambon. Palu. Indonesia Timur dulu. Pak, NTT. Kota. Halo Iskandar dari Pendopo. Ya, silakan Pak. Ini terkait lagi kartu kusuka. Apa bisa kita dari penyuluh sendiri kita bisa cetak sementara? Karena kebetulan juga di daerah kami ada juga mesin pencetak ini kartu nelayan. Tapi kami juga bisa, apakah bisa diizinkan untuk mencetak sendiri? Misalnya kami pakai print sendiri gitu. Sekian. Baik. Terima kasih. Satu lagi. Dari Ibu Vera, silakan. Ibu Vera Pramagari. Ibu Vera. Riz, tolong di unmute. Silakan Ibu. Begini yang saya tanyakan kan, dulu saya pernah tanya ke helpdesk bagaimana cara cetak fisik kartu kusuka. Terus helpdesk kan mengatakan bahwa ada surat rekomendasi dari dinas ke Pusdatin. Apakah itu masih berlaku atau enggak? Terus kalau data yang sudah valid di kusuka, apakah semuanya sudah apakah pasti akan diantrikan untuk dicetak fisiknya atau tidak? Itu yang kedua. Pertanyaannya saya banyak. Terus apa bedanya fungsi yang kalau misalkan kita mencetak sendiri yang dari yang e-kusuka kan itu berupa PDF, kita cetak sendiri itu. Apa bedanya itu dengan yang cetak dari bank gitu loh? Kalau misalkan nggak ada bedanya, kenapa kita harus nunggu yang dari bank gitu loh? Fungsinya tuh beda apa sama? Terus sama kan saya input kusuka dari 2017. Terus sekarang 2020 tuh pembudidaya saya sudah ada yang mati atau tidak beroperasi lagi sebagai pembudidaya. Apakah di kartu kusuka itu bisa saya hilangkan atau ya sudah begitu saja? Karena kan otomatis kalau dia masih terdaftar dia kan dapat e-kusuka. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rikrik dan Pak Sabta. Bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Vera, Pak Iskandar Musa. Jadi memang untuk pertanyaan Pak Iskandar tadi, apakah bisa dicetakkan sendiri oleh penyuluh? Ya silakan. Saya tadi menyatakan bahwa kalau memang ada inisiatif dari daerahnya untuk mencetakkan kartu e-kusuka, tapi ingat ya, ini e-kusuka bukan kartu kusuka bank gitu ya. Jadi ya silakan saja kalau memang ada inisiatif seperti itu, boleh. Jadi tidak masalah Pak, silakan. Terus pertanyaannya Ibu Vera yang pertama itu apa sih tadi? Bagaimana Bu? Bisa diulang tadi, saya lupa. Saya ingatnya yang terakhir. Ini kalau waktu saya tanya helpdesk, kalau mau cetak fisik, itu kan harus ada surat rekomendasi, itu masih berlaku atau enggak? Terus kalau yang sudah divalid di kusuka itu pasti diantrikan atau kita harus melampirkan surat rekomendasi itu? Oke, jadi begini, mungkin ada salah pengertian ya, yang mungkin karena dari helpdesk itu menjawabnya dengan menggunakan tulisan, tidak ada gestur, tidak ada raut muka gitu, jadi mungkin agak sulit diartikan gitu ya.
Jadi sebetulnya begini, yang dimaksud rekomendasi itu adalah rekomendasi dari kami Pusdatin ke banknya. Artinya gini, untuk yang sudah valid kami pilih itu sebanyak berapa ratus ribu gitu ya. Lalu kami buatkan surat rekomendasi bahwa nama-nama NIK dan nama yang terdaftar dalam lampiran adalah yang diusulkan untuk menerima kartu Kusuka gitu. Jadi yang dimaksud dengan surat rekomendasi itu ya dari kami gitu, dari Pusdatin ke banknya. Nanti bank menerima surat rekomendasi tersebut, lalu datanya oleh mereka diterima, baru akan dilakukan screening yang saya sampaikan tadi, bahwa nanti dilihat untuk NIK ini, untuk nama ini apakah sudah ada rekening atau belum. Terus nanti dicek ke BI apakah kena cekal Bank Indonesia atau tidak, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan rekomendasi adalah dari kami. Supaya kita bisa memasukkan nama itu, ya itu dia pertimbangannya banyak. Mungkin daerah-daerah yang misalkan akan diberikan bantuan, daerah-daerah yang yang ada, pokoknya di kami itu ada kebijakan prioritasnya. Jadi tidak semua serta-merta kita kita kirimkan. Memang begini, untuk pertanyaan yang kedua tadi, semua nantinya yang valid itu akan kami kirimkan ke bank, tapi tidak sekaligus. Akan kami lakukan bertahap, dan setiap tahapan itu tidak ada waktu yang fixnya gitu. Jadi misalnya tahapan 1 dan tahapan kedua itu tidak setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, tidak seperti itu. Jadi kita menunggu proses yang tahapan pertama selesai dulu. Kalau tahapan yang pertama selesai, karena gini, nanti dari bank itu nanti kan ada data balikan ke kami bahwa yang ini kami terima, yang si B kami tolak, si C kami terima, si D kami tolak. Nah itu yang kami lihat adalah yang ditolak-tolak itu akan kami ambil lagi, nanti akan dikasihkan ke bank yang lain gitu. Jadi kenapa prosesnya lama, ya itu tadi, untuk satu proses itu lama. Setelah kita terima datanya, kita proses lagi, nanti kita ngirimkan yang berikutnya gitu kan. Nah jadi itulah yang membuat kenapa prosesnya lambat, karena misalnya tadi saya sampaikan bahwa 100.000 saja itu bisa sampai berapa bulan gitu, sampai 3 bulan lebih. Jadi kalau kita lebih dari 100.000 nanti makin lama lagi gitu. Jadi makanya kirimnya, intinya memang akan kami kirim semua yang valid itu, tapi tidak sekaligus, secara bertahap. Dan setiap tahap itu tidak ada misalnya tahap 1 3 bulan, tahap 2 3 bulan berikutnya, enggak, tidak seperti itu. Kami tunggu tahap yang sebelumnya selesai dulu. Karena apa? Supaya kita jelas pelaku mana yang dicetak, mana yang ditolak gitu. Nanti kalau kita tahu ada yang ditolak, itu akan kami usulkan lagi ke bank yang sama, atau bisa juga kami usulkan lagi ke bank lain gitu. Jadi sebetulnya kenapa prosesnya itu tidak bisa paralel gitu. Artinya kalau yang ini jalan terus kita kirim yang proses kedua gitu kan paralel gitu. Tapi enggak, tapi kita harus simultan. Jadi selesai satu baru kita kirim yang kedua, selesai yang kedua baru kirim yang ketiga. Jadi seperti itu. Jadi mohon bersabar, prosesnya ini agak panjang. Yang ketiga terkait bedanya apa antara e-Kusuka dan kartu Kusuka Bank. Nah, jadi begini, idealnya pelaku usaha kelautan dan perikanan itu nantinya itu bankable. Tahu kan ya, bankable itu artinya apa? Artinya memenuhi syarat untuk misalkan memperoleh kredit dari bank dan lain sebagainya. Selama ini kita itu pelaku usaha kelautan dan perikanan itu identik dengan gurem nih, nggak bankable. Artinya kalau misalnya kita mau mengajukan pinjaman ke bank itu, ini nelayan, langsung ditolak gitu, karena mereka pikir ini nggak reliable, nggak punya rekening aja nggak punya gitu kan. Nah, kenapa kita inginnya pakai kartu bank yang dari bank itu, supaya ya itu tadi, masyarakat kelautan dan perikanan kita ini sudah masuk ke daftar pelaku usaha yang tercatat di bank gitu. Jadi kalau misalkan nanti mereka mau kredit, mau apa, itu ada catatannya. Jadi ada historisnya, itu yang idealnya. Terus selain itu juga kan banyak nih bantuan-bantuan yang disalurkan, seperti Kemensos kemarin yang dari
BST bantuan sosial tunai itu kan diserahkan secara uang kan gitu. Nah, kalau misalnya pelakunya sudah punya rekening, itu kan otomatis dikirimkan ke rekening. Jadi tidak lagi nanti harus melalui proses dikumpulkan di satu tempat, terus dipanggil namanya, diberi uangnya. Karena banyak hal yang riskan di situ. Saya menerima laporan pada saat pembagian BST tunai dari Kemensos kemarin, ada foto-fotonya disampaikan ke saya. Jadi ada misalkan pemotongan yang dilakukan oleh aparat. Saya tidak nyebutkan di mana gitu ya. Ada yang menyampaikan saya foto-fotonya bahwa ini sama perangkat desanya dipotong gitu. Ya saya tidak tahu pertimbangannya apa, tapi saya berbaik sangka bahwa mungkin dipotong untuk pelaku usaha lain di lokasi yang tidak menerima gitu. Maksudnya supaya ada pemerataan di desanya mungkin ya, saya pikir seperti itu. Tapi nantinya kalau misalkan sudah lewat rekening kan tidak ada lagi yang kesempatan untuk bisa melakukan hal seperti itu. Itu yang kami inginkan. Nah, perbedaannya apa antara kartu Ekusuka dan kartu bank? Yaitu tadi, kalau kartu Ekusuka itu baru membuktikan bahwa dia sudah terdaftar di Kusuka secara valid atau ya yang tadi yang draft gitu ya. Itu baru terbukti itu saja. Tapi kalau misalkan dengan kartu bank itu ya nantinya mereka bisa punya akses ke bank, ada rekening, bisa bisa menabung dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya perbedaannya hanya kalau yang Ekusuka dia terbukti pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kalau misalkan punya yang kartu bank ya dia terbukti sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan dan dia sudah masuk ke sistemnya keuangan di Indonesia gitu. Jadi kalau mau nabung mau apa itu bisa. Itu aja sih sebetulnya bedanya. Dan kalau memang kawan-kawan mencermati aturan aturan bantuan pemerintah dari KKP kan hanya mewajibkan bahwa pelaku itu terdaftar di database Kusuka. Artinya apa? Kusuka pun sudah cukup gitu. Nah mungkin Mas Sabta ada yang mau ditambahkan, silahkan. Sabta, enggak? Ya, saya kira memang Mas Rikrik sudah menyampaikan semua, Mas. Mungkin cukup dari saya. Baik. Terima kasih Pak Rikrik, Pak Sabta. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah habis, ini lewat sekitar 2 menit, maka untuk Vicon pada pagi hari ini kita cukupkan. Kita sangat berterima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Rikrik dan Pak Sabta. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, kami selaku moderator kalau ada kata-kata kurang berkenan atau pelaksanaan Vicon yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rikrik. Salam hormat, senior. Assalamualaikum, izin nih. Banyak yang mau ditanya tapi nggak bisa dibuka suaranya nih Pak. Pak, banyak yang mau ditanya Pak. Sulteng Pak, Sulteng mau ngomong.